Pemirsa, sidang ketiga sengketa Pilpres 2014 di Gedung Mahkamah Konstitusi masih berlangsung. Dalam sidang kali ini sebanyak 75 saksi dari KPU dan kedua kubu Capres-Cawapres dihadirkan untuk memberikan keterangan. Dan kita akan membahasnya bersama pengamat hukum tata negara Bapak Refli Harun. Selamat malam Pak Refli. Ya, selamat malam. Datang kembali di Prime Time. Pak Refli, apa pandangan Anda terhadap berjalannya sidang hari ini? Ya, sejak semula ya, saya melihat ketika kemudian sidang itu langsung pada pemeriksaan saksi-saksi, ya sebenarnya sebagaimana biasanya. Tapi kan saya kemudian mulai bertanya-tanya begini, dalam permohonannya itu kan sebenarnya Prabowo Hatta mendalilkan bahwa mereka unggul 50,26%, ya, melawan 49,74%. Nah, seharusnya itu kan sebenarnya dalil yang mematikan kalau seandainya dibuktikan. Pertanyaannya kenapa nggak dibuktikan duluan begitu? Ya dugaan saya memang tidak cukup kuat buktinya. Jadi sehingga kemudian kubu Prabowo Hatta tidak menjadikan itu menjadi sasaran utama, tetapi ya hanya sekedar entry point kelihatannya. Nah, maka kemudian yang mereka persoalkan lebih pada yang namanya electoral process. Dan terbukti dalam electoral process kemarin kan mereka pada hari Jumat ya, mereka mempersoalkan hal-hal yang sesungguhnya terkait administrasi pemilu seperti DPT, DPKTB dan lain sebagainya. Nah, hari ini giliran KPU menjawab itu ya. Ada banyak soal yang dipersoalkan ya, DPKTB, rekomendasi Panwaslu, Bawaslu, pembukaan kotak suara dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya ini bagian menjawab, dan berikutnya nanti Jokowi JK yang kemudian akan memperkuat, biasanya akan memperkuat KPU karena kan kepentingannya sama, mempertahankan satu sejalan begitu ya. Mempertahankan hasil yang sudah diumumkan ya tanggal 22 Juli yang lalu. Nanti kemudian putaran berikutnya Prabowo Hatta lagi, kemudian berikutnya KPU lagi, kemudian berikutnya Jokowi JK lagi dan mungkin selesai. Baru kemudian kita menunggu. Nah, kalau itu soalnya, maka saya bisa pastikan bahwa sesungguhnya pembuktian mengenai jumlah suara yang diklaim Prabowo Hatta menang itu sebenarnya tidak ada akhirnya. Dan saya menganggap memang dari awal memang lemah di sisi itunya. Dan di sisi electoral process sesungguhnya ya sampai persidangan hari ini saya melihat ya yang dipersoalkan lebih banyak soal-soal yang sifatnya administratif. Baik Pak Refli, Anda tadi menyatakan bahwa ini buktinya tidak kuat. Lalu sebetulnya ini adalah sebuah proses untuk entry point. Entry point ke arah mana nih Pak kira-kira? Jadi dalam MK itu kan bicara mengenai signifikansi. Sebuah permohonan itu kan bisanya diproses lebih lanjut kalau dia signifikan mempengaruhi hasil pemilu. Nah, biasanya para pemohon ya dengan melalui lawyer-lawyernya pandai. Pokoknya diklaim dulu mereka menang ya. Coba-coba lah ya, soal pembuktian itu soal lain. Nah, karena kalau misalnya angka yang dipersoalkan itu tidak signifikan, maka sesungguhnya kan itu tidak bisa diperiksa lebih lanjut. Karena kalaupun dikabulkan misalnya ya klaim yang dimohonkan, maka kemudian tetap tidak mempengaruhi hasil pemilu. Karena itulah biasanya pokoknya klaim dulu menang ya. Nah, padahal klaim menang ini cuma sekedar pintu masuk untuk mempermasalahkan proses pemilunya. Nah, jadi ini dikesampingkan setelah masuk sidang di MK, proses pemilunya ini yang kemudian lebih banyak dikotak-katik dan Jadi artinya nanti masalahnya akan berkembang luas begitu, bukan hanya masalah kemenangan atau tidak menang atau tidak menang, tapi kemudian ke masalah proses pemilu seperti Anda bilang tadi, administrasi begitu ya. Tetapi memang di dalam permohonan itu sendiri memang dua bagian pokok itu sudah tercantum. Satu hasil pemilu, satunya proses pemilu. Nah, untuk hasil pemilu ini sepertinya tadi saya bilang cuma aksesoris saja, tidak ditindaklanjuti ya, kemudian tidak menjadi bahan argumentasi utama. Padahal kalau memang ada buktinya ini yang lebih menentukan kemenangan pemohon sesungguhnya. Tapi ya saya pahami dari awal klaim menang ini tidak didukung oleh bukti yang cukup. Jadi intinya memang proses sengketa ini tidak ada artinya dan tidak ada gunanya begitu? Ya, sebenarnya kalau soal gunanya dan artinya saya memandangnya ini tiga hal ya. Pertama adalah tentu bagi pemohon coba-coba mencari kemenangan. Siapa tahu menang kan? Karena MK itu dengan doktrin kualitatifnya itu menjadi sangat longgar apa-apa.
Jadi ketika sangat longgar itu maka subjektivitas hakim itu bisa menentukan. Artinya entry point di sini juga selain tadi Anda bilang ini coba-coba, artinya juga cari celah begitu ya? Iya, karena begini, karena di MK sekarang tidak hanya hal kuantitatif yang dipersoalkan, tapi kualitatif, yaitu Judgment dan juga interpretasi. Ya, itulah yang saya katakan tadi. Kualitatif itu misalnya mengenai perspektif pelanggaran atau kecurangan yang sifatnya TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Itu nggak ada ukurannya. Ya, ukurannya sangat subjektif ya. Nah, itu pertama. Yang kedua, saya kira permohonan ini tentu dibutuhkan bagi pembelajaran secara positif ya. Karena saya kira kan kita harus mengakui bahwa pemilu zaman reformasi ini ya tentu penuh dengan kekurangan dan mungkin juga kecurangan. Karena kecurangan itu, tetapi saya harus garis bawahi, kecurangan itu tidak dilakukan oleh satu pasangan saja. Dua pasangan punya potensi untuk melakukan kecurangan. Ya, betul. Nah, biasanya di MK mengatakan kalau dua-duanya potensinya curang dan kekuatannya seimbang, ya tidak terbukti yang namanya kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Baik, Pak Refli. Yang ketiga itu soal permohonan ini saya kira dibutuhkan untuk kanalisasi juga ya. Kanalisasi dari kemarahan politik, dari kekecewaan politik ya. Dari ketidakpercayaan salah satu pasangan terhadap penyelenggara pemilu dan lain sebagainya. Baik, ini menarik. Salah satu kubu mencari celah. Artinya di sini ada di sini MK juga akan menjadi interpretatif, begitu akan sangat-sangat subjektif, begitu. Nanti seberapa mungkinkah ada celah di MK untuk kubu Prabowo Hatta? Setelah jeda yang satu ini kita akan sambung. Oke, ya.